Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Dongeng Tanah Jawa dengan judul Si Pitung Jagoan Betawi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang baik hati, rajin beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Pemuda itu bernama Pitung. Ia berasal dari desa Rawabelong. Pada suatu ketika, si Pitung merasa geram melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Lim. Babah Lim atau Lim Ceng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Lim menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Lim mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya sangat banyak. Si Pitung pun bertekad untuk melawan para centeng Babah Lim. Untuk itu, ia berguru pada Haji Naipin yang merupakan seorang ulama terhormat dan dikenal memiliki ilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si Pitung karena beliau tahu wataknya. Ya, si Pitung memang terkenal rajin dan taat beragama. Tutur katanya sopan dan ia selalu patuh pada kedua orang tuanya, Pak Piun dan Bu Pinah. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin pun berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Lim dan centeng-centengnya. Hingga akhirnya, si Pitung mendapati para centeng Babah Lim yang sedang memukuli seorang pria yang mencoba melawan. "Lepaskan dia!" teriak si Pitung. "Hai anak muda, siapa kau berani menghentikan kami?" tanya salah satu centeng itu. "Kalian tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah para pengecut yang bisanya hanya menindas orang yang lemah," jawab si Pitung. Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si Pitung. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si Pitung. Namun, semua centeng seketika roboh oleh jurus-jurus si Pitung. Mereka bukanlah lawan yang seimbang bagi si Pitung. Para centeng itu dibuat lari terbirit-birit, termasuk pemimpinnya. Sejak saat itu, si Pitung menjadi terkenal. Meskipun demikian, ia tetaplah si Pitung yang rendah hati dan tidak sombong. Sejak itu juga, si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tidak tahan menyaksikan penderitaan rakyat kecil dan muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu hari, ia mengajak beberapa orang untuk Asia. Lalu, ia mengirim pesan pada Skotheim. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan.
Scott Hein pun menyetujui permintaan si Pitung. Pak Piun dibebaskan, tetapi Haji Naipin tetap disandra sampai si Pitung menyerahkan diri. Akhirnya, si Pitung pun muncul. Lepaskan Haji Naipin dan kau bebas menangkapku, kata si Pitung. Scott Hein menuruti permintaan tersebut. Haji Naipin pun dilepaskan. Hei Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum mati, kata Scott Hein. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Hah, sudah mau mati masih sombong pula. Pasukan, tembak dia, perintah Scott Hein pada pasukannya. Para pasukan Scott Hein kemudian mulai menyiapkan senjata dan mengepung si Pitung. Hei kalian para pebeni, ayo tangkap aku. Lebih baik aku gugur membela rakyat kecil daripada harus menjadi pengecut seperti kalian, ungkap si Pitung dengan lantang. Suara rentetan peluru memecah kesunyian. Si Pitung berusaha menghindari diri dari tembakan. Namun, secepat apapun si Pitung bergerak, dirinya tidak kuasa lagi menahan gempuran tembakan yang datang dari banyak arah. Hingga akhirnya, tubuh si Pitung pun roboh bersimbah darah terkena peluru. Pak Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakaman dan mendoakan si Pitung. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Kisah si Pitung ini seperti pepatah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama, yang artinya setiap orang yang telah tiada akan dikenang sesuai perbuatannya di dunia. Seperti si Pitung yang jasanya akan selalu dikenang meski telah tiada.